roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 2 Sidoarjo. Oke, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala. perkenalkan nama saya Abu Fikri. Perkenalkan nama saya Salsa Bulanova. Perkenalkan nama saya Talita Raisa Yusuf. Perkenalkan nama saya Rahmat Fauzi Kurnia Sandi. Perkenalkan, nama saya Niko Zulfram Tivano. Perkenalkan saya Jaya Maharani. Perkenalkan saya Dia Mutafia. Perkenalkan saya Prasetya. Oke, langsung saja lihat vlog kami. Mantap jiwa. Jadi guys, sebelum kita ke candi, kita laporan dulu. Ayo kita tanya-tanyain yuk. Halo guys, sekarang kita berada di Candi Pari. Candi Pari merupakan salah satu candi yang bercorak hijau yang ada di Indonesia. Salah satu cirinya yaitu terdapat arca Ganesha yang ada di dalam bangunan ini. Mari kita lihat di dalamnya. Hai guys, jadi sekarang kita ada di Candi Pari. Kita mau jelasin bagian-bagian yang ada di sini itu ada apa aja sih, dan juga gimana sih letak dari Candi Pari itu, dan gimana sih bentuk Candi Pari itu juga. Nah, nggak usah lama-lama lagi, just keep on watching. Nah, candi ini tuh terletak di tengah-tengah perumahan penduduk yang relatif padat dan ramai. Pernah dipugar oleh BP3 Jawa Timur pada tahun 1994 hingga 1999. Candi Pari ini terletak di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Candi ini tuh didirikan pada tahun 1263 Saka atau 1371 Masehi. Pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja
Lalu mempunyai 2 pintu ke dalam bilik dengan arah utara selatan dan selatan ke utara. Hal ini tidak pernah ditemukan di arsitektur perjanjian Jawa Timur. Jadi, kaki candi berdana bujung sangkar dengan ukuran panjang 10 meter, tinggi 10 meter, dan lebarnya 10 meter. Pada salah satu sisinya terdapat tangga naik menuju ke bilik. Lalu, tangga ini sudah hasil renovasi yang dilakukan oleh BP3 Jawa Timur. Badan candi berbentuk bujung sangkar dengan pintu masuk candi berbentuk sumber bambu. Bilik candi merupakan tatanan baru hasil pemugaran BP3. Dengan menggunakan batu lama, susunan lantai asli masih tampak di sudut barat daya dan di sudut barat laut. Ukuran bilik 6 x 6 meter. Atap candi sebagian telah runtuh dengan ukuran panjang 7,80 meter dan lebar 7,80 meter serta tinggi 4,5 meter. Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Hiasan yang masih tampak pada dinding atap berupa hiasan menara-menara pacal, walaupun sudah tidak lengkap lagi, dan antifik yang sudah aus. Lita. Lagi. Oke guys, jadi habis ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah kita tanyain ke narasumber. Pertanyaan nomor 1. Jadi apa sih fungsi dari didirikannya Candi Pari itu? Candi Pari ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai tanda muksanya laki-laki yang bernama Jaka Pandelegan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa desa ini merupakan desa yang paling makmur di Majapahit. Dan yang terakhir sebagai tempat ibadah agama Hindu. Pertanyaan nomor 2. Apakah Candi Pari ini masih digunakan dalam hal beribadah ataupun hal lain? Candi tersebut masih digunakan untuk beribadah, tapi untuk dari skala besar masih belum, karena mayoritas penduduk sekitar Candi Pari beragama Islam. Jadi orang Hindu masih merasa sungkan karena jika mereka beribadah di situ pasti gak jauh dengan duka. Apalagi Candi Pari ini berada di tengah kampung. Menurut mereka itu akan mengganggu masyarakat sekitar. Padahal yang sebenarnya masyarakat di sini telah menerima dengan baik. Tapi setelah direnovasi, yang datang ke sini bukan hanya orang Hindu saja, melainkan semua agama. Ini membuktikan bahwa mereka sangat bangga dengan adanya bangunan Candi Pari tersebut. Pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan warga sekitar tentang keberadaan Candi Pari? Mereka tidak mempermasalahkan sama sekali atas berdirinya Candi Pari di tengah mereka. Justru mereka sangat bangga dan senang dengan adanya cagar budaya yang telah berdiri di sekitar mereka. Nomor 4. Apakah harapan narasumber tersebut untuk Candi Pari ke depannya? Menurut narasumber yang telah kami wawancarai, yaitu Pak Ahmad, beliau bertugas untuk membersihkan serta menjaga Candi Pari tersebut. Beliau juga berkeinginan bahwa Candi Pari ini dapat menjadi destinasi wisata utama di Sidoarjo, karena candi ini juga merupakan candi terbaik di Sidoarjo. Beliau ingin Sidoarjo memperhatikan penuh Candi Pari ini. Lalu, beliau juga berpendapat bahwa seharusnya di sekitar Candi Pari tersebut terdapat tempat parkir, khas kuliner, dan juga souvenir. Pertanyaan nomor 5. Jadi adakah hambatan dari masyarakat sekitar Candi Pari untuk melestarikan cagar
Khusus buat anak seusia remaja seperti kita ini, terkadang masih merasa bosan dan suka mengeluh untuk mengunjungi peninggalan bersejarah seperti ini, dibanding dengan mengunjungi mall yang susah untuk diajak pulang. Jadi, jangan melihat dari segi bangunannya ya. Meskipun Candi Pari ini hanya terbuat dari batu merah, tetapi candi ini telah berusia sekitar 660 tahun dan merupakan kebanggaan bagi kita. Yuk teman-teman, marilah kita menanam jiwa kebanggaan kita terhadap peninggalan warisan budaya Indonesia. Jangan sampai kebudayaan-kebudayaan kita miliki ini terkikis dengan pengaruh budaya luar. Teman-teman, bagaimana dampak positif keberadaan Candi Pari terhadap masyarakat sekitar? Mereka tidak merasakan dampak negatif dari keberadaan candi. Justru sebaliknya, mereka senang karena desa mereka gampang dikenal dan dicari. Dengan adanya Candi Pari pula, masyarakat di sekitar dapat menambah penghasilan dengan berdagang makanan serta minuman untuk para pengunjung. Nomor 7. Jadi kalian tuh harus perlu tahu ya guys, apa sih sejarah dari Candi Pari ini? Kalau kita bicara tentang tanda moksanya laki-laki yang bernama Jaka Pandelegan, jadi dulu Candi Pari ini merupakan desa termakmur di wilayah Majapahit. Pada masa itu, Majapahit ini berutang jasa pada desa ini, yaitu ketika Majapahit gagal panen, kemudian mereka memintai suplai padi dari desa tersebut. Yang meminta padi itu adalah 2 pasang suami istri. Dari salah satu pasangan tersebut, yaitu Jaka Pandelegan dan Nyai Roro Walang Angin. Mereka ingin mempertahankan desa yang sebagai sumber padi Majapahit tersebut. Karena prajurit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa sepasang suami istri ini, tapi pasangan suami istri tersebut dipaksa tetap saja menolak, dan pada akhirnya mereka ditangkap. Sebelum berangkat ke Majapahit, Jaka Pandelegan meminta izin untuk masuk ke lubung padi. Jadi teman-teman, sebelum ada Candi Pari tersebut, itu adalah lubung padi. Tetapi setelah diberi kesempatan tersebut, dia tidak kembali. Jaka Pandelegan menghilang di tengah lubung padi tersebut. Kemudian ditemukan Muksa di situ. Lalu istrinya ditemukan pula Muksa di dekat sumur tempat mengambil air. Akhirnya, untuk mengenang tanda Muksa pasangan tersebut, Raja Hayam Wuruk membangun 2 buah candi, yaitu Candi Pari sebagai tanda muksanya Jaka Pandelegan dan Candi Sumur sebagai tanda muksanya Nyai Roro Walang Angin. Halo guys. Pas. Lita. Oh iya pas ya. Kak ketok Lita. Mendukung ae. Sak tangga mana? Hop. Nah. Kok digawe kerek pira sih? Diro lu.